Kalau saya judulnya itu analisis praktik bisnis ditinjau dari etika bisnis Islam, studi kasus pada PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Langsung pertanyaannya, Pak. Hmm. Oke, diulang lagi judulnya. Kayaknya belum lengkap deh. Analisis praktik bisnis ditinjau dari etika bisnis Islam, studi kasus pada PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Oke, jadi kayaknya tadi praktek bisnisnya kayaknya kurang lengkap itu. Harusnya kalau menurut saya nggak usah pakai anak judul sih sebenarnya itu. Nggak usah pakai anak judul. Jadi langsung saja, misalnya analisis etika bisnis pada PT Bandung ini gitu. Karena tadi kalau mau analisis praktek bisnisnya pakai anak judul gitu ya. Tapi kalau trennya Iya, di situ pakai anak judul ya nggak apa-apa. Tapi intinya kan ingin lihat bagaimana implementasi ataupun pelaksanaan bisnis yang ada di PT itu ya berdasarkan etika bisnis Islam. Silakan lanjut. eh, langsung pertanyaannya ya, Pak. Ya boleh. Jadi ini Pak, bagaimana sistem praktik bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam itu yang bagaimana Pak? Oke, itu nanti masuk ke bab 2 ya. Di bab 2 itu Iya. kan dibahas tentang etika bisnis Islam gitu ya. Etika bisnis Islam itu sebenarnya sangat banyak sekali gitu, tapi minimal yang paling standar itu adalah mengikuti misalnya sifat-sifat Nabi ya, misalnya sidik, jujur, amanah, tablik, fatonah gitu ya, bisa dipercaya dan lain sebagainya ya. Jadi di bab 2 itu membahas tentang cakupan ruang lingkup dari etika bisnis dalam Islam. Ya, sebenarnya kalau yang di dalam Islam itu pertama harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang pertama ya secara tertentu. Yang baru di bawahnya itu tidak boleh ya praktek bisnis itu bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Ya, di situ didetailkan lagi, misalnya tidak boleh ada unsur maisir, perjudian, kemudian tidak boleh ada horor, ketidakjelasan, kemudian tidak boleh ada unsur riba, ya, kemudian tidak boleh ada unsur najas, ya, najas, kemudian tidak boleh ada unsur ghish, ya, kemudian juga tidak boleh ada tadlis, ya, kemudian tidak boleh ada misalnya apa ikrar, ya, kemudian batil, kemudian ikhtikar dan sebagainya. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga, etika bisnis Islam itu ya berdasarkan kepada tadi suri tauladan Nabi, ya misalnya jujur, amanah, ya tidak berbohong dan lain sebagainya. Itu etika bisnis Islam sangat banyak sekali tuh, tinggal dicari di referensi ya. Ya minimal tadi itu pertama itu dengan dan hadis, yang kedua tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu adalah sesuai dengan contoh Nabi, misalnya praktek bisnisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tablik, amanah, fatonah, gitu ya, sidik. Iya. Oke, yang kedua yang berikutnya. Eh, biasanya kalau dalam bisnis itu akad apa yang dipakainya Pak? Ya tergantung bisnisnya. Jadi saya balik bertanya lagi, PT apa namanya tadi? PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Bandung Eko Sinergi Teknologi. Jadi jangan ditanya tentang akad yang dilakukan yang banyak itu apa, ya nggak bisa karena semuanya banyak digunakan. Banyak ya jual beli baik ya, ada murabahah, ada mudorobah, ada musyarakah ya. Kalau pertanian itu muzaroah, tapi yang paling banyak itu adalah murabahah, kemudian ijaroh, itu yang paling banyak. Ya, tapi bukan itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu adalah PT Bandung apa tadi? PT BES itu aja Pak. Ya udah PT BES ya. Nah, PT Iya, Bandung itu nggak apa-apa, PT bisa Bandung jangan disebutnya disebutkan PT juga. BES. PT Bandung itu dia bisnisnya itu bisnis apa? Prakteknya apa coba? Apa bisnis apa di bidang apa yang dilakukan? Silahkan. Eh, PT Bandung itu dia terkenalnya dengan bisnis eco racing Pak. Tadinya itu dia Oh iya tahu. menggunakan sistem
sistem Hmm. multi level marketing. Mhm. Tapi sekarang Mhm. itu dia sudah menjadi syariah melalui penjualan langsung berbasis syariah. Oke, baik. Kebetulan juga banyak temen nih, apa namanya, saya juga pernah pakai produknya karena dikasih coba-coba ya, yang Ya, menghemat apa bahan bakar itu ya. BBM. Nah, terus ada Ya, temen juga di Jakarta Timur itu yang dia jadi ini juga tuh, jadi apa? Jadi apa ya? Pertama itu hanya jadi apa? sebagai apa? Sebagai Member. influencer, sebagai endorse. Tapi sekarang Oh, jadi endorse. bisnis juga dia. Nah, jadi sebenarnya ini perlu detail nih, ya perlu detail karena dia sudah mengklaim dirinya adalah perusahaan syariah ya. Dia Iya, memang berbeda dengan utility. Nah, tetapi nanti dipastikan dulu, jadi di bab yang keempat sebenarnya bisa masuk, sebenarnya kedua juga bisa tercatat di bab keempat. Jadi Firda pastikan bagaimana sebenarnya mekanisme dari bisnisnya PT Bandung ini. Saya nyebutnya PT Bandung aja lah ya. PT iya. Bandung ini pastikan dulu. Kenapa? Karena kalau di analisis saya, karena banyak juga teman-teman yang bertanya itu, awalnya adalah ketika mereka itu menjual misalnya tadi eco racing ya atau bahan penghemat bahan bakar BBM misalnya gitu ya, itu dia masih bagus gitu, artinya jadi betul-betul produknya itu berkualitas, kemudian juga penjual aja itu walaupun berjenjang itu kan kalau fatwa DSN MUI kan diperbolehkan ya berjenjang Iya. gitu ya. Tapi kemudian dalam pengamatan saya itu saya melihat sekarang ini bukan lagi produk gitu ya, tetapi justru malah sistem penjualannya itu juga yang menjadi bagian dari istilahnya itu apa bagian dari keuntungan perusahaan. Nah ini ya, jadi Firda harus hati-hati ya dan valid. Jadi hanya dari satu sumber saja, tapi pastikan dulu gitu ya, pastikan dulu kalau perlu ketemu dengan hanya seller saja, marketingnya, kemudian juga manajer marketingnya, kalau perlu dengan orang-orang yang petinggi-petingginya lah beberapa orang gitu supaya clear gitu ya. Karena kebetulan teman saya itu dia termasuk petinggi juga sih gitu dan dia tapi sekarang udah agak-agak sepi lagi nih karena saya nggak begitu yakin karena dia udah sampai dapat Fortuner kalau nggak salah gitu ya, dapat Fortuner Mm-mm. kemudian Iya, gitu ya. Nah, itu. Jadi saya tahu persis gitu. Cuman saya waktu itu, aduh, kenapa ya dia kok ikut ini gitu ya. Padahal iya, tadi kalau di pandangan saya itu di awalnya itu ketika penjualan berjenjang atau multi level marketing yang berbasis syariah, selama dia tadi kan produknya halal, gitu kan ya, iya, produknya halal. Kemudian juga mekanisme dalam penjualannya itu juga jelas juga tuh. Ya, artinya itu ada fee dan lain sebagainya itu jelas. Kemudian tidak ada unsur yang didolimi, artinya apa disebutnya itu yang kaki-kakinya itu yang pokoknya apa downline-nya ya, downline-nya itu tidak didolimi misalnya gitu ya, tidak didolimi. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan itu memang betul bukannya sistem marketing, karena nanti kalau sistem marketing itu dikhawatirkan bukan produk, itu keuntungannya diperoleh dari sistem marketing itu di mana mungkin downline itu dia akan menjualkan atau downline itu dia akan membayar sekian sekian sekian, keuntungannya dari situ. Saya lihat agak khawatir ke arah sana ya PT Base ini. Gitu. Jadi pastikan lu coba yang sudah dapatkan dari Firda kayak gimana? Yang di PT Bandung ini. Baru ini sih Pak, rencananya baru besok Kamis saya mau mau ikut. Kan dia selalu ada seminar ya Pak, setiap minggunya itu Ya di betul, Tebet planningnya ada biasanya. betul. Heeh. Ya, Mhm. besok Kamis insya Allah baru mau ke sana. Kebetulan juga Oke, ada ya. teman yang sudah jadi mitra dan dia banyak Mhm. kenal sama sama yang udah sukses di PT itu. Oke, ya nanti wawancaranya karena ini adalah skripsi, jangan hanya yang sukses, tapi juga yang gagal, gitu ya, yang gagal, yang mungkin merasa disakiti, gitu, untuk Ya, second opinion, gitu ya, karena kalau saya sendiri, kalau ditanya saya pribadi, belum begitu yakin, ya, belum begitu yakin apakah ini halal atau tidak, gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada beberapa, misalkan kan tentang etika bisnis ya. Berarti kalau tentang etika bisnis kan berarti tentang apakah di sana ada unsur misalnya sih di dalamnya owner gitu kan, terus ada anak ya, buahnya itu yang dapat motor itu kalau salah 5 gitu kan ya.
Nah, Ya. ini perlu dicek ini dapatnya dari mana gitu ya. Apakah ini akadnya adalah misalnya bonus gitu ya. Bonus itu diperoleh dari mana gitu. Saya khawatir ini kebetulan dia teman itu tokoh lah ya, lumayan lah, agak-agak cukup terkenal gitu kan. Jadi dia awalnya itu mengendorse ya, kemudian lama-lama kok dia ikut tuh, kemudian sering sekali ya kegiatan-kegiatan banyak lah gitu ya. Mungkin kalau saya hubungi juga bisa juga sih, tapi karena saya nggak mau ganggu gitu, biarin aja lah gitu, karena saya belum yakin seperti apa nih sebenarnya kayak itu ya. Tapi untuk pegangan sementara, kalau dia memang betul-betul murni istilahnya itu multi level marketing ya, yang sistem penjual berjenjang yang nanti sesuai dengan fatwa DSN MUI itu diperbolehkan gitu ya. Tapi saya yakin di sana itu istilah itu tidak sesuai gitu ya. Ada beberapa nih, misalnya sebagai saya kasih contoh tadi kita sebut saja kayak rekrutmen atau mungkin sistem penjualannya. Jadi fee-nya itu dia dapatnya itu dari mana sebenarnya? Kemudian downline-nya itu dia batasannya itu sampai berapa? Pasti dia juga ngomongnya nggak seperti itu. Dia pasti enggak, ini bukan multi level marketing, ini bukan MLM gitu ya. Kemudian juga kami beda karena sudah dapat sertifikat kalau nggak salah itu dari MUI Jawa Barat atau Bandung gitu. Itu yang dapat ini syariahnya gitu ya. Nah, tapi ini bagus. Jadi nanti lebih baik nanti boleh jelaskan ke saya dulu, tapi harus valid datanya ya. Dan tapi boleh juga nanti cari juga punya literatur review. Jadi semua mahasiswa itu kan bikin literatur review tuh, penelitian terdahulu yang relevan. Jadi cari ya minimal 5 skripsi atau bahkan kalau perlu tesis gitu tentang PT Bandung ini. Itu ya. Sehingga itu juga bisa buat opini. Yang lain bilangnya begini gitu. Nah, itu baru nanti kita bandingkan dengan wawancara, karena kalau wawancara, apalagi kalau mahasiswa S1 gitu ya, pasti yang dikeluarkan itu yang baik-baiknya aja. Itu kami sudah sesuai dengan syariah, ini buktinya kami punya misalnya sertifikat halal gitu ya dari MUI gitu, kemudian kami ada dewan syariahnya kok, kemudian yang paling dijagokan tuh biasanya ketika kami misalnya rekrutmen untuk sales atau marketing, kami selalu buat mabit, buat sholat tahajud, kemudian baca Quran. Ini kan Islami sekali gitu. Jawabannya seperti itu biasa, tapi kan bukan hanya sholat tahajud, liko gitu, mabit, bukan hanya itu, tapi lihat seperti apa sebenarnya keuntungan yang dibagikan, ya kemudian janji-janji dari perusahaan, kemudian bagaimana pola rekrutmennya. Nah itu ya. Oke ya, jadi tapi nanti lebih baik pilih satu produk saja yang memang jadi andalan di PT itu. Jadi jangan keseluruhan. Kalau semuanya itu kayaknya untuk S1 agak berat ya, apalagi ke Bandung segala ke sana gitu ya. Nah, itu. Ya, baik. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Oke, ya nanti diinikan lagi, dideskripsikan lagi, nanti belajar lagi tentang multi level marketing, kemudian juga nanti kalau namanya kuliah itu kita bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, jangan hanya dari satu pendapat saja gitu ya. Termasuk juga tadi yang paling penting itu sebenarnya data dari lapangan, dari hasil wawancara dengan observasi, plus juga penelitian terdahulu yang memang memiliki validitas yang kuat. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Firda. Mudah-mudahan sukses ya. Kalau Ya.